Film dimulai di sebuah rumah, terlihat siluet sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Di ruangan lain, putri mereka tampak mengalami kejang hebat bersamaan dengan lengkingan suara aneh yang dari tadi, sayup-sayup terdengar. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, gadis itu pun keluar rumah dan segera berlari masuk ke hutan, mengikuti sumber suara lengkingan yang didengarnya itu. Tak lama berselang, seorang pria yang sepertinya adalah ayahnya gadis barusan, melaporkan melalui telepon bahwa anak gadisnya telah menghilang. Dan, pria yang menerima telepon tidak begitu senang dengan berita itu. Namun ia menyatakan bahwa ada gadis muda lainnya yang akan datang, gadis yang lebih mudah dikendalikan. Cerita kemudian beralih kepada Gretchen, seorang gadis Amerika berusia 17 tahun yang ikut, dengan keluarga sambungnya, ke pegunungan Alpen Bavaria, Jerman. Ayahnya, Louis, ibu tirinya, Beth, dan adik tirinya yang bisu, Alma, terlihat berkendara di mobil terpisah. Saat mereka tiba, Gretchen terlihat tidak senang berada di sana, karena hubungannya dengan keluarganya sedang tidak baik. Ia juga masih berduka atas kematian ibunya yang belum lama terjadi. Louis dan Beth bertemu dengan Koenig, pemilik resor mewah di daerah itu. Karena mereka adalah pengembang properti, Koenig telah mempekerjakan mereka untuk membangun resor baru. Alma menyapa Koenig menggunakan perangkat text-to-speech. Mereka kemudian tiba di rumah baru mereka yang berada di tengah hutan. Ketika sedang menurunkan perabotan, anjing peliharaan mereka tiba-tiba menjadi gelisah dan menggonggong liar ke arah pepohonan. Di saat itu pula, seorang wanita muncul namanya Bonomo, seorang dokter di rumah sakit setempat. Koenig kemudian muncul mencairkan suasana yang sempat canggung, akibat pernyataan Dr. Bonomo yang sepertinya tidak mengharapkan kehadiran Gretchen. Di dalam kamarnya, Gretchen mendengarkan pesan suara terakhir dari ibunya dan menjadi emosional. Ia lalu meninggalkan pesan suara balasan, menyatakan bahwa ikut bersama ayahnya adalah keputusan yang buruk. Gretchen menjelaskan bahwa ia sedang menabung dan begitu memiliki cukup uang, ia berencana segera pulang ke Amerika. Beberapa saat kemudian, Louis masuk ke kamar untuk berbicara, tetapi percakapan mereka terputus oleh kedatangan Koenig. Ia menawarkan pekerjaan sebagai resepsionis di resor, dan menjanjikan upah yang layak. Gretchen langsung menyatakan kesediaannya. Keesokan paginya, Gretchen memulai hari pertamanya bekerja dan dilatih oleh seorang gadis bernama Trixie. Ada juga Eric, pacar Trixie, yang berperan sebagai tamu palsu agar mereka dapat melatih Gretchen melalui permainan peran. Ketika mereka sedang bersenda gurau, terlihat Eric sedikit terganggu dengan tamu perempuan yang muntah secara tiba-tiba di belakang. Gretchen terlihat khawatir, namun Trixie mengatakan bahwa hal tersebut memang sering terjadi di resor itu. Keesokan harinya, ketika Gretchen sedang bermain gitar di kamarnya, Alma muncul dari belakang dan mencoba meniru gerakan Gretchen. Tanpa disadari Alma mengalami kejang parah ketika lengkingan suara aneh terdengar dari kejauhan. Gretchen, yang panik, berusaha mendekatinya. Namun sebelum ia sempat menyentuh Alma, ia malah mengalami pengulangan sekuens dari beberapa detik terakhir secara tiba-tiba. Ketika akhirnya berhasil menjangkau Alma, adiknya itu refleks memukul wajah Gretchen cukup kuat, sehingga membuat tubuhnya terhempas ke kasur. Suara melengking akhirnya berhenti, dan orang tua mereka masuk untuk memeriksa keadaan Alma. Hari berikutnya di tempat kerja, Trixie melihat bekas cakaran di wajah Gretchen dan menanyakan apa yang terjadi. Gretchen mengatakan bahwa itu ulah putri dari ayahnya. Bahkan ia tidak mengakui Alma sebagai saudara tirinya. Trixie lalu mengabarkan bahwa malam ini ia akan berkencan dengan Eric dan akan pulang lebih awal. Gretchen diminta untuk menangani tamu resor sendirian. Malam harinya, Gretchen tertidur di meja kerja, hingga seseorang membangunkannya. Seorang gadis bernama Ed datang untuk memesan kamar. Ed menyatakan bahwa Gretchen tampak tidak cocok bekerja di tempat itu, dan Gretchen menjawab bahwa ia memang tidak berencana tinggal lama. Saat itu, mereka melihat tamu lain yang tampak sakit mulai muntah di lobi. Ketika Gretchen hendak membantu, telepon resepsionis berdering, ternyata dari Koenig. Ia terdengar marah karena Gretchen masih berada di resor saat malam hari. Ia memintanya segera mengunci semua jendela dan pintu, lalu menunggu hingga ia datang menjemput. Namun, begitu telepon ditutup,
Gretchen merasa tidak nyaman dan memutuskan pulang sendiri. Ia mengunci resor dan pulang menggunakan sepeda. Tidak lama kemudian, Konik tiba di resor dan marah mengetahui Gretchen telah pergi meninggalkannya. Ia lalu mengeluarkan seruling dari sakunya. Tanpa alasan yang jelas dia mulai memainkan nada-nada aneh, seolah sedang memanggil sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Gretchen menyadari seseorang sedang berlari dengan cepat di kejauhan. Tak lama, seorang perempuan seram mengenakan kerudung muncul dan mengejarnya secara agresif. Gretchen ketakutan, lantas mengayuh sepedanya dengan kencang menuju rumah sakit terdekat. Namun dalam kondisi panik, ia menabrakkan kepalanya ke pintu kaca dan mengalami pendarahan hebat. Ketika menoleh, ia melihat perempuan tersebut berdiri tepat di depannya dan itu membuatnya sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan perempuan itu pun seketika menghilang. Kemudian, saat Gretchen sedang menerima perawatan, Eric datang untuk mengambil keterangan. Gretchen bersikeras bahwa ia jujur soal wanita seram yang mengejarnya barusan. Namun, hal itu berlawanan dengan keterangan suster jaga, yang tidak menemukan siapapun kecuali Gretchen dengan kondisi terluka ketika insiden itu terjadi. Sehingga Eric menyimpulkan bahwa Gretchen hanya dijahili oleh warga setempat. Tak lama kemudian, Gretchen melihat keluarganya yang sedang mengantar Alma lewat di lorong rumah sakit. Mencoba mengejar Louis, Gretchen memberitahu ayahnya soal insiden wanita berkerudung itu. Namun Louis tampak tidak terlalu memperdulikannya. Dr. Bonomo kemudian menjelaskan bahwa Alma menunjukkan gejala epilepsi. Ia lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah belakangan ini? Atau perubahan suasana yang bisa memicu stres? Mendengar itu, Louis langsung menoleh ke Gretchen. Tatapannya tajam, seolah menyalahkan Gretchen, dengan semua ketegangan dan konflik yang ia bawa. Mungkin itulah pemicu gejala epilepsi yang Alma derita. Keesokan harinya, Gretchen yang merasa dikambing hitamkan atas gejala epilepsi yang Alma derita, mantap untuk kabur dan pulang ke Amerika. Namun ketika sedang mencuri uang dari mesin kasir, Gretchen dikagetkan oleh seorang pria parubaya yang tiba-tiba memperkenalkan dirinya sebagai detektif swasta bernama Henry Lando. Ia ingin tahu insiden yang terjadi semalam secara rinci. Namun Gretchen menolak untuk membagikan pengalamannya. Tak lama setelah Henry pergi, Ed menyapa Gretchen. Ia berniat untuk check out dari resor. Karena Gretchen merasa ini hari terakhirnya bekerja, secara sepihak ia menggratiskan biaya menginap Ed. Ed lalu mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Gretchen. Setelah itu ia mengajaknya pergi bersama dan berniat mengantarnya ke bandara. Setelah mereka meninggalkan resor, tidak lama kemudian, Trixie tiba di tempat kerja berniat memulai shiftnya namun ia terkejut. Saat mendapati meja resepsionis kosong, tidak ada yang menjaga, dan semua uang yang ada di meja kasir pun hilang. Adegan beralih ke Gretchen dan Ed yang sedang berbincang selama perjalanan. Ed bercerita bahwa ia sempat mengikuti wanita yang waktu itu muntah di depan resepsionis, dan melihatnya masuk ke kabin merah muda, yang orang-orang di resor sebut sebagai sarang kekasih. Namun di tengah perbincangan mereka, hal-hal aneh terjadi. Seraya suara lengkingan seram mulai terdengar dan makin lama makin memekakan telinga, mengurung mereka dalam pengulangan sekuens. Kata-kata dan gerakan mereka terasa terus berulang. Ed yang sedang terpengaruh anomali pengulangan sekuens, dibuat kaget dengan kemunculan tiba-tiba wanita berkerudung di tengah jalan, yang menyebabkannya kehilangan kendali mobil sehingga terlempar keluar jalur. Setelah kecelakaan, wanita berkerudung itu mulai mendekat ke arah mobil yang terbalik. Ia melambungkan Ed yang sedang tidak sadarkan diri. Jauh ke belakang seakan-akan Ed tidak berbobot. Ia mulai menjerit sembari berusaha meraih Gretchen yang terluka parah. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seseorang menembakkan pistol ke wanita seram itu. Gretchen kemudian tersadar di rumah sakit. Herr Konik datang menjenguknya. Ia tampak tenang, tapi jelas kecewa. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa dikhianati oleh Gretchen, dan Gretchen pun meminta maaf. Pada malam hari saat semua orang tertidur, Henry datang mengunjunginya. Ia mengaku bahwa dialah yang menyelamatkan Gretchen dan Ed. Henry menjelaskan bahwa wanita tersebut sedang dicari karena kasus pembunuhan, dan ia berniat untuk menangkapnya begitu wanita itu beraksi kembali. Ia juga berjanji akan melindungi Gretchen, dan kalau misinya berhasil, ia akan membawanya pergi kemanapun Gretchen mau. Keesokan paginya, setelah keluar dari rumah sakit, Gretchen menemui Henry. Ia diceritakan detail kasus yang disinggung Henry sebelumnya, di mana sepasang suami istri yang menginap di salah satu kabin. Mereka mendengar suara melengking yang membuat sang suami pingsan.
Saat terbangun, ia mendapati seorang wanita pirang berkerudung. Sedang duduk di tempat tidur mereka, terlihat hendak melukai istrinya. Ia pun lalu mengejarnya masuk ke dalam hutan. Namun ketika si suami kembali, istrinya sudah meninggal, tersedak muntahannya sendiri. Mendengar cerita Henry, Gretchen langsung teringat dengan wanita yang sempat muntah di depan resepsionis waktu itu, karena gejalanya sama dengan korban yang Henry ceritakan barusan. Dengan antusias Henry menanyakan lokasi kabin yang disewa wanita tersebut. Menurut info yang didapat dari Ed waktu itu, ia sempat mengikutinya sampai di suatu kabin berwarna merah muda. Sore harinya, mereka tiba di kabin yang dimaksud dan memeriksa area sekitar. Saat malam hari tiba, dari kabin terdekat, mereka mengintai lewat teropong. Di dalam, terlihat Trixie sedang mempersiapkan kabin itu untuk bersenang-senang dengan Eric. Namun sepertinya Eric tidak sependapat dengan kekasihnya itu, seakan-akan mengetahui sesuatu yang Trixie tidak ketahui, sehingga Eric mengusulkan agar mereka bergegas pergi dari kabin itu, dan diiyakan oleh Trixie dengan berat hati. Sialnya saat menunggu Trixie yang sedang berdandan, Eric mulai mendengar suara lengkingan seram, yang menyebabkan ia terjebak dalam pengulangan sekuens. Melalui teropongnya, Henry yang menyadari bahwa wanita seram berkerudung mulai melancarkan aksinya, mendekati kabin merah muda itu dengan mengendap-endap. Melalui jendela Henry melihat Eric telah pingsan di lantai. Tiba-tiba dari arah kamar lain, terdengar Trixie berteriak kencang seraya wanita seram berkerudung mendekatinya dengan niat jahat. Setelah Trixie dibuat tak sadarkan diri, wanita berkerudung itu membungkuk, dan mengeluarkan cairan berlendir dari bagian bawah tubuhnya, dengan niat memasukkannya ke dalam tubuh Trixie. Belum sempat hal itu dilakukan, Gretchen yang berniat menyusul Henry, masuk ke dalam kabin secara tiba-tiba sehingga membuat wanita berkerudung tersentak. Ia lalu menjerit keras ke arah mereka. Dari belakang Gretchen, Henry menembakkan pistol yang dipakaikan peredam seadanya ke arah wanita berkerudung itu, namun meleset. Merasa terpojok wanita itu melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam hutan. Setelah itu, Gretchen dan Henry segera menolong Trixie. Mereka membaringkannya ke samping, mencegahnya tersedak dengan muntahannya sendiri. Setelah berhasil menyelamatkan Trixie, keesokan harinya, Gretchen terbangun di rumahnya. Dalam perjalanan ke ruang tamu, ia terpaku pada foto Louis dan Beth bersama Herkonik 8 tahun yang lalu, ketika sedang berbulan madu di resort tersebut. Setelah tiba di ruang tamu, dia mendapati Herkonik sedang bercengkrama dengan Alma. Tanpa Alma mulai diperkenalkan dengan seruling yang biasa digunakannya untuk memainkan nada-nada unik. Melihat Herkonik, Gretchen mulai mempertanyakan mengenai kejadian-kejadian aneh yang terjadi di resort itu. Namun Herkonik tetap mencoba tenang dan bersikap ramah, walaupun keluarganya merasa tidak enak dengan tingkah Gretchen terhadap Herkonik yang notabene adalah bos mereka di resort itu. Melihat Gretchen yang semakin kalap, Herkonik memilih untuk berpamitan. Sebelum pergi, tidak lupa ia memberitahu Gretchen mengenai paket yang diterimanya pagi itu, yang ditujukan untuk Gretchen. Gretchen buru-buru membukanya, dan menemukan barang-barang milik ibunya di dalam paket tersebut. Louis dengan wajah bersalah, mengaku bahwa ia sudah menjual rumah mereka di Amerika, dan menyimpan uangnya untuk masa depan Gretchen. Mendengar itu, Gretchen marah besar. Ia lantas meninju wajah ayahnya itu sampai tersungkur, dan bergegas masuk ke kamar. Di kamarnya, dengan berlinang air mata ia memeriksa barang-barang ibunya. Ia menemukan mesin penjawab, tempat ia sering meninggalkan pesan dalam beberapa minggu terakhir. Anehnya, ia juga menemukan pesan dari Alma, dikirim lewat perangkat text-to-speech. Dalam pesan itu, Alma berkata bahwa ia sering mendengar suara Gretchen menangis ketika menelpon ibunya. Ternyata, Alma sama sekali tidak tahu bahwa ibunya Gretchen telah meninggal. Di situ Alma menyarankan ibunya untuk menelepon Gretchen kembali. Bahkan ia mengajak ibunya Gretchen untuk berkunjung ke rumah mereka. Setelah mendengar semua itu, Gretchen keluar dari kamar sambil mengendap-endap, berniat untuk mencuri kunci mobil ayahnya. Namun ia menyadari bahwa kondisi rumahnya sudah sepi. Konik yang datang tiba-tiba, lalu memberitahunya bahwa luapan emosinya memicu epilepsi Alma, dan mereka membawanya ke rumah sakit. Konik kemudian mengatakan bahwa ia tahu Gretchen ingin meninggalkan keluarganya. Jadi ia menawarkan untuk mengantarnya ke stasiun kereta dan singgah sebentar di rumah Konik untuk mengambil sedikit uang untuk bekal Gretchen di jalan nanti. Dengan emosi yang campur aduk, Gretchen pun menerima tawaran itu dan menulis catatan untuk orang tuanya agar tidak mencarinya.